Oke, jadi kita oke. Jadi hari ini saya akan menjelaskan chapter 9 dari IMC. Untuk e-booknya mungkin sudah di-share oleh Bu Meta sebelumnya. Jadi saya mengikuti saja. Dan di chapter 9 ini kita akan berbicara mengenai overview of advertising management, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang IMC, sebenarnya secara overall IMC itu berbicara uh, tentang uh, kalau kita ada marketing mix gitu ya. Nah, di part yang akhir itu ada promotion mix gitu. Nah, si promotion mix ini punya beberapa tools gitu ya, teman-teman. Jadi ada salah satunya advertising, kemudian misalkan ada personal selling, misalkan ada apalagi public relation dan macam-macam adanya si promotion mix gitu ya. Dan rata-rata elemen dari promotion mix itu menjadi tools dari IMC. Jadi alatnya, jadi toolsnya untuk integrated marketing communication gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan entah itu barang, jasa, program, event, apapun itu gitu ya yang kita komunikasikan, maka kita akan menggunakan tools dari si promotion mix ini gitu ya. Dan ketika tools dari promotion mix ini kemudian kita integrasikan baik dia secara medianya misalkan konvensional ya, manual gitu, maupun misalkan digital, kemudian kita integrated itu, maka itulah IMC gitu ya. Dan di chapter ini kita akan fokus pada penggunaan advertising sebagai tools of IMC gitu. Jadi di tahapan awal ada overview of advertising management. Bagaimana kita memanage sebuah iklan untuk menjadi sebuah tools komunikasi yang efektif gitu ya untuk mengkomunikasikan barang, jasa, program, event apapun itu. Oke, so the chapter objective gitu ya, in this chapter itu yang pertama adalah understand the magnitude of advertising on sales revenue. Gitu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana impact dari sebuah advertising dalam meningkatkan sales, gitu ya, improving sales. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tentang apa sih pentingnya kita menciptakan, membangun gitu ya, meng-create sebuah effective advertising gitu ya. Karena ada ternyata advertising yang sebenarnya nggak efektif untuk improving sales gitu ya. Jadi kalau yang di pertama tadi kan kita bicara gimana sih prosesnya si advertising ini bisa meningkatkan sales revenue gitu ya. Tapi ternyata nggak semua advertising bisa meningkatkan sales revenue. So we have to create effective advertising ya to improve our sales revenue. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk mendiskusikan tentang apa sih impact, efek, dampak dari advertising terhadap ekonomi. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara bahwa tadi advertising ada yang efektif dan enggak, ada yang mampu ningkatin sales revenue dan ada yang enggak, maka itu adalah bagian dari impact on economy. Ya. Kemudian yang keempat adalah the advertising function. Kita akan bahas tentang fungsi advertising itu basically apa sih. Dan yang kelima adalah the role of advertising agency. Karena pada biasanya perusahaan meng-create sebuah advertising itu adalah nggak buat sendiri. Pasti akan melibatkan institusi lain, lembaga lain, yaitu advertising agency. Gitu kan? Jadi kalau misalkan perusahaan, mungkin dia akan cuma punya programnya aja. Dia punya produknya, dia punya brandnya. Tapi how to advertise gitu ya, dia akan menggunakan si advertising agency. Nah, sebenarnya seberapa besar sih peran advertising agency gitu ya? Dan posisinya di mana sih advertising agency ini? Ya, nah kita nanti akan bahas lebih lanjut gitu ya. Sorry ya kalau suara saya agak on off ya karena agak serak.
Oke, ini tentang introduction ya, tentang advertising, karena kita bicara tentang overview atau gambar umum dari advertising. Di sini, di buku itu gitu ya dijelaskan bahwa advertising is a paid gitu ya, is paid mediated from communication from an identified source designed to persuade, the receiver to take some action now or in the future, gitu ya. Jadi kalau kita, kembangkan dari definisi ini, yang nggak usah dihafalin definisinya, karena saya nggak akan nanyain ini di ujian, tapi you have to understand, the definition gitu ya. Jadi advertising itu sebenarnya kalau di sini ngomongin is a paid, advertising itu costly, gitu ya. Advertising itu berbiaya, karena buat advertising itu mahal, ada biayanya, gitu ya. Sehingga yang tadi saya sebutkan bahwa advertising itu harus efektif. Karena apa? Perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya di muka, gitu ya. Sudah mengeluarkan biaya di muka untuk create advertising. Dan ketika, iklan itu ternyata tidak efektif, maka, dia nggak bisa mengkomunikasikan pesan dari brand-nya ke receiver gitu, ke audiensnya, gitu ya. Maka yang terjadi adalah mengapa nanti ada dampak dari advertising on economy gitu. Karena ini berbiaya, karena ini costly, maka advertising itu harusnya dia efektif cara berkomunikasinya supaya bisa improving sales gitu ya. Karena ketika dia bisa improving sales revenue, maka akan ada pengembalian biaya iklan. Gitu ya, maka akan ada pengembalian biaya iklan. Nah, ketika si iklan itu bisa mendongkrak penjualan gitu ya, maka dapat dikatakan bahwa iklan tersebut ada berhasil gitu ya. Sebenarnya kalau kita bilang mendongkrak penjualan itu, nah di sini ada di kalimat terakhir atau frase terakhir ya, ada now or in the future. Maka advertising itu bisa kita katakan dia uncertainty gitu ya. Impact dari advertising itu uncertain. Kalau misalkan eh, personal selling gitu ya, mungkin impact-nya langsung direct. Kalau teman-teman datang ke mall, kemudian ada sales nawarin gitu ya, entah nawarin kartu kredit, ada yang kalau lagi ada pameran properti, kadang ada pameran mobil, atau kalau misalnya teman-teman ke PRJ itu ada yang nawarin ciki-cikian gitu ya, itu kan dia personal selling gitu ya, ada salesperson-nya yang menawarkan. Maka impact-nya itu direct gitu ya. Kalau nolak dia dada-dada, ya udah berarti gagal jualan gitu ya. Tapi kalau dia beli, dia bayar, maka itu terhitung satu sales gitu ya. Satu penjualan sudah tercapai, closing. Nah, advertising itu bukan seperti personal selling gitu ya. Advertising itu mungkin impact-nya bisa, kalau misalkan kita mau bilang direct impact bisa gitu ya. Misalkan teman-teman nonton iklan es krim terus tiba-tiba, wah enak nih es krimnya lagi udaranya panas kayak gini, beli ah misalkan di Indomaret atau di Alfamart. Impact-nya bisa langsung. Tapi umumnya gitu ya, advertising itu impact-nya itu uncertainty gitu. Kita nggak tahu kapan. Kadang orang perlu perlu untuk merepetisi advertising-nya, mengulang advertising gitu ya. Nggak langsung untuk tertuju ke penjualan gitu ya. Tapi biasanya adalah ke strategi branding-nya dulu yang kena gitu. Jadi misalkan orang jadi tahu aware sama si brand tersebut, maka yang impact-nya itu kenanya adalah di brand awareness ya. Atau kalau misalkan dia punya program tertentu, eh, misalkan apa ya, oh kemasannya bisa didaur ulang gitu ya, atau dia misalkan dari bahan baku yang alami gitu ya, maka mungkin yang kena adalah nggak cuma brand awareness tapi adalah brand image-nya, misalkan kayak gitu ya. Nah, yang kena di awal itu adalah itunya,
pas kita ngelihat iklan, maka kita tahu, oh ada ya produk kayak gini. Oh ternyata produk ini punya manfaat ini ya. Oh ternyata produk gitu ya. Jadi yang awal kita tahu pemahamannya adalah tentang knowledge-nya, tentang information-nya gitu. Yang awal mula kita tangkap itu adalah itu di dalam iklan gitu. Jadi menuju sampai ke sales revenue itu meningkat, itu perjalanannya panjang. Advertising itu seperti itu. Maka advertising itu harus direpetisi terus, harus diulang terus gitu ya. Nggak ada tuh misalkan iklan sekali tayang terus udah aja. Pasti dia harus ditayangin terus gitu ya. Sama kan kalau kalian misalkan di media sosial gitu, kalau mau engagement-nya naik kan sama kan. Kalian harus beriklan terus gitu ya. Kalian harus misalkan mengunggah terus kayak gitu ya. Maka engagement-nya nanti akan naik. Nggak bisa kalau cuma sekali doang gitu. Jadi efektivitas dari beriklan gitu ya, keberhasilan sebuah iklan nggak cuma bisa dinilai dari kontennya, seberapa efektif kontennya, nggak cuma itu. Menjadi lebih kompleks gitu ya, ukuran efektivitas sebuah iklan. Kontennya oke gitu ya, tapi juga harus ditayangkan di waktu yang oke gitu kan. Nah, itu semua terkombinasikan dengan baik sehingga kita bisa menilai bahwa iklan tersebut akan efektif gitu dan impact-nya kita bisa lihat secara jangka panjang. Oke, itu adalah overview tentang advertising gitu ya. Kemudian secara sepintas tadi sudah saya sampaikan gitu ya, ada problems gitu ya di advertising ini. Saya tadi bilang bahwa advertising effects are uncertain gitu ya. Jadi nggak pasti impact-nya. Dan padahal tadi kalau kita lihat definisinya adalah advertising is a paid gitu ya. Itu costly gitu. Udah pasti kalau kita buat iklan, maka biayanya akan muncul di muka. Tapi impact-nya iklan terhadap penjualan itu nggak tentu. Itu adalah problems gitu ya. Problems buat perusahaan. Karena mengeluarkan biaya iklan yang besar, belum tentu pengembaliannya akan sesuai seperti yang diharapkan. Nah, sehingga dari problems ini gitu ya, dapat dikatakan bahwa advertising punya impact terhadap ekonomi gitu ya. Yang pertama gitu ya, jadi ada 3 impact-nya gitu. Tapi yang ketiga ini adalah kombinasi dari keduanya. Yang pertama ada suatu anggapan gitu ya atau ya satu anggapan, satu pertimbangan bahwa orang membuat advertising karena advertising itu equal dengan market power gitu ya. Jadi umumnya kan orang kalau mau beriklan, maka purpose-nya adalah karena dia mau powering the market gitu ya. Karena dia mau menggerakkan pasar. Sesuatu produk yang misalkan baru di-launching, belum dikenal, maka pasti purpose-nya dia mau meningkatkan brand awareness gitu ya. Jadi kalau dia baru launching new brand gitu, maka dia pengen membuat masyarakat, audiens jadi ngeh, notice gitu. Kalau produk ini ada loh di pasaran, sudah bisa ditemukan di minimarket dimanapun berada, misalkan gitu, di dekat rumah Anda, misalkan. Gitu. Jadi dia akan berusaha memberikan sebuah informasi tentang keberadaan dari produk. Ya, itu karena purpose-nya tadi adalah advertising itu adalah untuk menggerakkan pasar, gitu ya. Kemudian selain untuk menggerakkan pasar tadi ya, untuk meningkatkan brand awareness untuk barang-barang yang produknya masih baru atau brandnya masih baru, maka advertising juga bisa untuk membantu orang gitu ya atau potential market itu merecall merek itu kembali gitu ya. Jadi misalkan teman-teman dulu pernah misalkan udah beli sabun Lifebuoy misalkan gitu ya, dulu pernah. Tapi kalau itu misalkan tidak diiklankan kembali, maka teman-teman akan tergoda dengan brand-brand lainnya. Oh, ternyata selain Lifebuoy nyoba kayaknya kemarin ada yang iklan Lux gitu ya. Oh, kemarin ada yang iklan sabun
ABC, sabun XYZ, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita nggak rajin beriklan, maka loyalitasnya akan turun di konsumen itu, gitu ya. Jadi yang digerakkan advertising ini nggak cuma menggerakkan pasar untuk barang-barang yang mereknya masih baru, gitu ya, tapi juga ke existing, gitu ya. Existing brand itu juga perlu untuk dibuatkan advertising supaya orang makin loyal, gitu ya. Jadi kita ngundang orang baru, tapi kita juga membuat orang lama stay di situ, gitu. Jadi kalau ada produk-produk kompetitor yang misalkan datang gitu ya, entering market gitu ya, mereka nggak akan ditinggalkan si existing brandnya ini, gitu ya. Nah, itu adalah anggapan pertama atau opini pertama kenapa orang uh, beriklan gitu ya, atau advertising itu sebagai suatu strategi untuk IMC. Nah, anggapan yang kedua adalah advertising itu adalah sebuah informasi gitu ya. Bahwa jadi kalau misalkan kalian bagi mungkin ya iklan, ada yang mereka cuma beriklan untuk membuat sebuah gimmick gitu ya. Iklannya itu apa ya, joyful gitu ya, maksudnya menyenangkan, menghibur. Ada yang seperti itu kan ya iklan tuh ya. Tapi ada iklan yang fokusnya adalah untuk ngasih tahu si produk benefit, misalkan produk atributnya. Ada tuh gitu ya. Jadi ada dua aliran iklan gitu ya, atau ada dua gaya beriklan gitu ya. Yang pertama adalah untuk persuading atau apa ya, untuk godain si audiensnya gitu ya, persuading potential consumer gitu ya. Itu adalah kalau di asumsi yang pertama. Dan di asumsi yang kedua, ini biasanya untuk tipe-tipe potential customer yang utilitarian gitu ya. Yang dia akan membeli sesuatu based on function gitu ya. Dia akan membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Nah, tipe-tipe pelanggan yang utilitarian ini maka akan bisa digodanya ya dengan gaya advertising yang memberikan informasi gitu ya. Jadi ngasih informasi tentang manfaat produk, misalkan bahwa ini terdiri dari ingredient yang aman, misalkan tidak berbahan pengawet, eh, bisa didaur ulang, itu kan informasi ya, informasi penting. Nah, tentunya untuk membuat bahwa iklan ini menjadi efektif, maka si pemasar gitu ya atau perusahaan melalui advertising agency-nya ya harus tahu segmen pasarnya seperti apa. Ya. Segmen pasarnya seperti apa. Apakah orang-orang yang hedonik gitu ya, punya hedonic motivation sehingga pakai gaya advertising yang pertama, atau gitu ya segmentasi pasarnya adalah kebanyakan orang yang utilitarian. Jadi company harus tahu brandnya itu seperti apa karakteristik produknya ya. Apakah kalau ngasih tahu ini dengan gaya yang entertaining atau dengan gaya yang informatif gitu. Harus tahu. Nah, itu adalah salah satu hal yang nanti di chapter-chapter berikutnya untuk mengembangkan atau meng-create sebuah iklan menjadi efektif ya. Dan yang ketiga di sini adalah tentang advertising ekonomi adalah sintesis. Di sini adalah sebuah sintesis. Itu ya sebuah kajian bahwa antara advertising itu powering the market or sebuah informative message gitu ya. Itu adalah sebuah perdebatan, masih menjadi sebuah perdebatan. Dan tentunya antara dia di asumsi yang pertama bahwa advertising itu adalah equal to market power or advertising is information, keduanya punya plus minus gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau teman-teman ngelihat iklan, ada kalanya iklan itu very entertaining, tapi akhirnya kita cuma ingetnya adalah ke cerita iklannya. Tapi kita lupa iklan ini produk apa ya. Sering kan ya itu teman-teman cuman suka sama iklannya. Tapi
akhirnya teman-teman nggak tahu ini produknya apa ya, suka lupa gitu ya. Tapi seneng sama iklannya gitu, atau misalkan tahu sama jingle-nya gitu ya, tahu sama jingle-nya, tapi nggak ngena gitu untuk beli produknya, cuman ngerasainnya bahwa iklannya entertaining. Nah, ada lagi iklan misalkan yang kedua, iklannya informatif gitu ya. Tahu informasinya, tapi karena dia nggak joyful, misalkan nggak seru gitu ya, misalkan nggak bikin kita kepengen beli gitu. Jadi kan keduanya ini punya plus minus ya, gitu. Keduanya punya plus minus. Itulah yang dimaksud dengan sintesis gitu ya. Dan effect on economy adalah ketika kita benar-benar pure powering the market, kayak kayak yang ada di asumsi pertama gitu ya, bisa jadi akan high cost gitu ya. Iklan-iklan yang entertaining bisa jadi cost-nya tinggi gitu ya. Dan tadi gitu ya, dengan iklan yang sangat menghibur, belum tentu ternyata mampu menggerakkan orang untuk membeli. Suka iya sama iklannya, tapi belum tentu dia akan menggerakkan orang untuk membeli. Nah, yang kedua juga punya plus minus gitu ya. Kita tahu sama informasinya, tapi karena dia kurang menghibur, maka bisa jadi kita juga enggan untuk melakukan pembelian. Nah, gitu ya. Jadi inilah yang masih menjadi problems kenapa kita perlu berbicara tentang bagaimana memformulasikan sebuah strategi untuk beriklan gitu ya. Bagaimana membuat iklan itu efektif dan akhirnya punya impact kepada perusahaan, entah itu dalam hal strategi brandingnya dapat gitu ya, atau benar-benar meningkatkan penjualan. Oke, next adalah tentang advertising function, ya. Jadi fungsi atau manfaat dari advertising itu pada dasarnya ada 5. Ya. Tadi ada informing bahwa sebuah iklan akan dikatakan efektif ketika iklan tersebut mampu menginformasikan sebuah pesan, ya. Pesannya mudah ditangkap oleh audiensnya gitu ya. Jadi orang tahu maksud iklannya ini apa gitu ya. Produknya ini bicara tentang apa. Produk ini makanan atau apa gitu ya. Jadi orang tahu pesannya. Informasinya clear gitu ya. Yang kedua ya, iklan tersebut adalah harus mampu melakukan gaya komunikasi yang persuasif gitu ya, influencing. Jadi dia mampu menginfluence orang yang tadinya nggak kepengen beli jadi kepengen beli, yang tadinya nggak tahu jadi pengen tahu dan pengen nyobain gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah reminding and increasing salience. Nah, kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa beriklan itu ternyata tidak hanya untuk new brand gitu ya, atau produk-produk baru atau merek-merek baru, tapi juga bisa digunakan untuk kita mengingatkan kembali tentang existing brand, brand yang sudah ada sebelumnya, itu supaya orang tetap ingat, tetap stay, tetap loyal, dan tetap mau beli terus. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan kalau teman-teman lihat di berita mungkin di Google atau apa, kalau di masa saya ya produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever itu adalah produk-produk yang eksklusif dan uh, intinya adalah setiap rumah tangga pasti ada deh gitu ya produknya Unilever yang ada di rumahnya, entah sabun, entah sampo, entah deterjen, entah apapun. Ya, di masa saya umumnya seperti itu. Dan ternyata sekarang dia mengalami penurunan penjualan, ya. Karena ketika dia merasa aman, gitu ya, ketika merasa aman bahwa brandnya cukup dikenal oleh masyarakat, gitu, sudah cukup aman, maka kemudian menurunkan niatnya untuk terus beriklan. Sedangkan sekarang iklan itu nggak cuma nongol di TV, gitu ya, iklan itu ada yang nongol di media sosial. Jadi kalau angkatan saya mungkin di rumah pilihan sabun mandinya mungkin Lux, Lifebuoy, mungkin kayak gitu ya, gitu.
Nah, mungkin kalau teman-teman lain udah pakai sabun mandinya dari Korea, dari mana gitu ya, yang mungkin, adanya di online. Maka itu juga sudah harusnya gitu ya menjadi sebuah, perhatian gitu ya bagi perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Walaupun dia adalah existing brand, maka dia harus beriklan dengan cara yang baru. Karena kalau enggak, eee, audiens dia gitu ya, yang tahu tentang produk Lux, tentang, Gift misalkan, tentang Lifebuoy misalkan, itu ya hanya orang seumuran saya gitu, atau yang lebih senior dari saya. Tapi ketika dia tidak beriklan lagi di media sosial, maka produk mereka tidak dikenali lagi oleh teman-teman yang usianya sekarang 20-an dan mungkin tidak menjadi preferensi mereka ya untuk membeli sabun itu. Jadi cara beriklan, media beriklan, kontennya itu juga mesti diperhatikan untuk bisa menjadi iklan yang efektif gitu ya, untuk menjaga, eee, loyalitas dan regenerasi dari konsumennya gitu. Karena kalau enggak, ya generasi konsumennya terputus sampai misalkan di umur saya misalkan gitu ya. Anak-anak yang di bawah mungkin udah nggak mau lagi tuh pakai merek yang itu, gitu. Karena mungkin mereka prefer untuk menggunakan merek-merek lain yang mungkin iklannya lebih sering muncul di YouTube mereka, di TikTok, misal di IG atau apapun misalnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari advertising, yang keempat adalah adding value, gitu ya. Jadi, melalui iklan kita bisa mengkomunikasikan sebuah inovasi yang kita ciptakan, pada suatu brand, produk, atau jasa, gitu ya. Kita bisa, menginformasikan hal itu gitu. Ketika misalkan kita berganti kemasan, kita melakukan rebranding, ada inovasi baru gitu ya. Nah, itu kita bisa iklankan juga. Jadi iklan itu tidak hanya mengenalkan sebuah brand, tapi pengembangan produk itu juga bisa kita iklankan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah assessing other, company efforts gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa, eee, ketika beriklan gitu, jadi sebenarnya iklan itu adalah membantu divisi lain gitu ya, eee eee, kayak tadi saya ngomongin bahwa iklan itu umumnya tidak dibuat oleh perusahaan itu sendiri, tapi dia akan menggunakan, jasa dari advertising agency gitu ya. Nah, ada orang misalkan divisi humas atau, divisi iklan atau humas lah biasanya di perusahaan gitu ya, maka dia akan meng-create iklan. Dan iklan itu akan assisting, untuk other division dari marketing gitu ya, yang kemudian hasilnya dia yang create gitu ya, dia yang create tapi hasilnya bisa dimanfaatkan untuk divisi lain. Atau dia yang create adalah si advertising agency dan kemudian akan dimanfaatkan oleh company lainnya gitu ya, iklan tersebut. Jadi pada dasarnya fungsi dari iklan itu ada 5 ini ya, menginformasikan produk, menginfluence audience untuk, menggunakan sebuah produk atau membeli produk, kemudian yang ketiga adalah untuk reminding atau brand recall gitu ya istilahnya, kemudian adding value and assisting other company efforts gitu ya. Oke, nah kita bahas satu-satu gitu ya dari beberapa, tadi, fungsi dari iklan. Yang pertama adalah informing gitu ya. Jadi informing ini tujuannya adalah yang lebih utama adalah untuk meningkatkan top of mind awareness gitu ya. Ketika kita membuat iklan, dengan dasar menginformasikan sesuatu yang ada di dalam, produk or services kita gitu ya, maka tujuannya adalah lebih kepada untuk meningkatkan top of mind awareness gitu ya, supaya orang aware, notice tentang brand gitu ya. Dan ini bisa untuk introduce, new brand gitu ya atau increases demand of existing brand gitu ya. Jadi keduanya bisa berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah influencing ya. Ini adalah effective advertising influences prospective customer to try advertise product or services. Jadi tentang bagaimana kita ngebujuk mereka, persuading people gitu ya atau potential consumer gitu.
Jadi orang yang misalkan tadinya udah biasa pakai brand A gitu, gimana caranya melalui iklan kita bisa ngebujuk mereka untuk mereka pindah pakai cobain brand B misalkan kayak gitu ya. Nah, biasanya secara tersirat di sebuah iklan dia akan coba membandingkan tanpa menyebut sebuah merek tertentu gitu ya. Misalkan contoh galon mineral gitu ya, galon mineral contoh. Dulu misalkan Aqua pakai galon dengan bahan polikarbonat, kemudian dia membawa pesan tentang daur ulang dari kemasan ya. Kemudian muncul iklannya si Le Mineral yang lebih menjelaskan tentang kemasannya yang lebih jernih gitu ya, sehingga kualitasnya lebih terlihat dari luar. Oke. Okay. Kemudian ada tambahan lagi iklan dari Clio gitu ya. Dia juga kemasannya jernih. Kemudian dia mengklaim bahwa kemasannya itu aman digunakan gitu ya. Jadi food grade-nya bagus tuh. Kalau ada tanda segitiga di baliknya itu food grade-nya paling bagus gitu ya. Sehingga akhirnya melalui dua iklan itu menggerakkan Aqua untuk mengganti kemasannya, sekarang kemasan terbaru Aqua menjadi kemasan yang lebih jernih gitu ya. Karena serangan dari iklan Le Mineral sama si Clio tadi. Kayak gitu contohnya. Jadi cara beriklan yang manis, yang cakep, yang cantik itu adalah tanpa dia mendiskreditkan merek tertentu lainnya gitu ya, tapi dia memperkenalkan keunggulan produknya dan dia akan menginfluence pemikiran orang untuk bisa berubah preferensinya dari membeli produk A kemudian berubah menjadi beli produk B gitu ya. Jadi pesan yang ada di dalam iklan tersebut tersirat, ya yang lo pakai tuh di produk A udah nggak bagus, mendingan pakai produk saya gitu ya. Tapi nggak dia bilang secara lugas seperti itu, tapi akan terproses oleh pikiran kita bahwa kita akan kayaknya boleh deh nyobain ini, kayaknya bener juga nih yang dibilang sama iklan ini gitu ya. Nah, seolah-olah akan memvalidasi pemikiran konsumen gitu. Yang berikutnya adalah tentang reminding and increasing salience gitu ya. Jadi advertising keeps a brand fresh gitu ya. Jadi existing brand yang sudah usang, sudah lama, melalui iklan dia akan merefresh gitu ya ingatan orang. Jadi oh iya ternyata produk ini masih ada loh di pasaran. Jadi produk-produk existing brand gitu ya harus diingetin lagi gitu supaya orang tetap ngeh bahwa produk ini tetap ada. Gitu ya. Mereka tetap bersaing di antara banyak produk lain di dalam industrinya gitu. Atau disebut dengan brand recall. Jadi untuk memorizing orang gitu ya, memori orang tentang produk itu. Nah, biasanya nggak cuma tentang produk itu, misalkan diiklanin produk lama terus diiklanin lagi berulang. Maka biasanya yang dibuat adalah ada refreshing produknya gitu ya. Misalkan variannya baru gitu ya, aromanya sabun misalkan aromanya baru, kemasannya baru misalkan gitu ya. Kemudian dia pakai model iklannya yang lebih fresh lagi gitu ya. Anak muda zaman sekarang yang disukai sama apa potensial market yang sekarang karena dia berusaha memberikan penyegaran terhadap produk ini. Produk ini udah lama dari tahun 70-an tapi ada eksis sampai sekarang. Maka dia harus nge-refresh produknya dengan look yang baru gitu ya. Dengan nggak cuman look appearance dari tampilan luarnya tapi mungkin ada konten-konten atau ingredient yang bisa dia kenalkan untuk nge-refresh produknya sehingga bisa diterima oleh orang-orang yang sekarang gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang adding value gitu ya. Adding value consists of innovation, quality improvement, and altering consumer perception. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang menambahkan sebuah value terhadap sebuah brand, maka kita nggak cuma bicara tentang inovasi gitu ya. Jadi di sini ada sebuah ungkapan, ada quotes gitu ya. Intinya adalah
ketika kita menambahkan sebuah value, maka kita nggak bisa cuma berkutat atau berfokus pada sebuah inovasi saja tanpa kita melakukan quality improvement. Gitu ya. Jadi innovation tanpa quality improvement itu nothing. Kalian membuat sebuah kebaruan tapi ternyata tidak berfokus pada peningkatan kualitas, maka kebaruan itu nggak bisa dikatakan sebagai adding value. Ya. Gitu ya. Ketika misalkan kalian bikin pisang gorengnya mau dibikin jadi misalkan bentuknya bintang atau bentuknya love kayak gitu, nggak ngaruh. Gitu ya. Itu bukan inovasi karena nggak improve quality-nya. Kadang-kadang kalau teman-teman sekarang diminta untuk bikin suatu produk untuk kewirausahaan misalkan, kemudian berfokus pada inovasi, maka yang jadi concernnya mahasiswa adalah bagaimana mengubah ini menjadi sesuatu yang baru dengan model yang macam-macam. Gitu ya. Tapi ternyata inovasi itu sebenarnya nggak mendukung dari peningkatan kualitas, maka itu bukan inovasi. Akhirnya kalian jadi memperumit yang ada, sesuatu yang simpel jadi lebih rumit gitu ya dengan inovasi yang kalian buat, yang menurut kalian itu inovasi gitu ya. Jadi inovasi itu nggak cuma bikin itu menjadi baru. Gitu. Jadi baru kalau enak nggak apa-apa gitu ya. Makanan dibaruin, kasih topping ini itu, tapi jadi enak nggak apa-apa. Tapi kalau ngerusak rasanya itu bukan adding value. Gitu ya. Inovasinya nggak berhasil kalau kayak gitu ya. Jadi uh, yang pertama adalah adding value itu harus tiga-tiganya ini. Gitu ya. Harus berupa inovasi, memberikan kebaruan, nge-refresh gitu ya. Yang kedua adalah quality improvement. Harus ada quality improvement. Dan yang ketiga adalah altering consumer perception. Masuk di persepsinya pelanggan. Gitu ya. Jangan sampai inovasi yang kita buat jadi lebay menurut si konsumen ya. Berlebihan, gak laku, kelar, udah. Gitu ya. Maka kalau misalkan nge-refresh tadi, misalkan bikin sabun, ada aroma baru, misalkan, itu kan innovation ya, ada aroma baru. Quality improvement-nya apa? Lebih tahan lama, gitu ya, dari bahan alami, bunga sakura, bla bla bla, misalkan. Oh, pouch-nya jadi lebih gampang, misalkan mau diisi ulangnya, nge-refill-nya, nuanginnya gampang, misalkan. Mungkin kayak gitu ya. Gitu. Jadi ada quality improvement-nya ada. Kemudian bisa altering consumer perception, ya. Bisa mempengaruhi pemikiran orang, persepsi orang. Jadi, oh iya benar juga ya, kayak tadi air mineral, gitu ya. Inovasinya ada, gitu. Inovasinya, oh misalkan ini galonnya lebih enak kalau misalkan nanti mau ngisi ulang, dipegangnya lebih enak, galonnya lebih jernih, misalkan gitu ya. Uh, jadi kelihatan kualitas dalamnya airnya bagus atau tidak. Kemudian misal galonnya punya food grade yang baik gitu ya untuk digunakan sebagai kemasan produk makanan. Nah, itu kan ada innovation tapi juga ada quality improvement dan ada yang dilakukan untuk memvalidasi persepsi konsumen. Ya. Bahwa oh iya benar ya bahwa kalau misalkan galon gitu ya itu ternyata juga harus ada fruit grade-nya ya, materinya, material dari galon itu ya, galon air. Oh, ya benar juga gitu. Jadi ada altering consumer perception di situ. Nah, itu yang mencakup adding value gitu ya. Jadi adding value itu harus mencakup ketiga ini. Oke, dan kemudian adalah assessing other company efforts gitu ya. Jadi advertising may be used as a vehicle for delivering online coupons, sweepstakes, or attracting attention on other promotional tools. Jadi kan kadang misalkan divisi marketing gitu ya punya purpose sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada divisi lain lagi, divisi promosi beda lagi, bikin iklan, bikin misalkan diskon, bikin apa. Nah,
si advertising ini bisa jadi tools gitu ya, bisa jadi alat untuk bisa mengintegrasikan pekerjaan masing-masing divisi tadi atau masing-masing company. Gitu ya. Jadi uh, ini adalah fungsi dari iklan ya. Jadi iklan ini bisa dimiliki oleh banyak orang gitu ya, dan fungsi iklan itu bisa untuk mewakili kepentingan banyak divisi untuk kemudian menjadi satu iklan dan dikomunikasikan dengan cara yang terintegrasi dan mampu menghubungkan kepentingan banyak divisi. Oke, next adalah tentang advertising management process gitu ya. Jadi advertising management process kalau kita bicara tentang advertising iklan yang efektif gitu, maka ada sebuah proses gitu ya untuk membangun iklan yang efektif. Yang pertama adalah formulating advertising strategy gitu ya. Strategi sebelum diterapkan tentunya harus dirancang, harus diformulasikan gitu ya. Nah, tadi ada beberapa function dari iklan. Nah, mana yang mau dijadikan fokus oleh kita, gitu ya? Ya tentunya kan sebenarnya sebisa mungkin kita mencakup semua yang ada di situ ya dari fungsi-fungsi iklan. Maka harus diformulasikan gitu. Nah, yang pertama adalah ketika kita memformulasikan sebuah iklan, kita kenali dulu produk kita itu karakteristiknya seperti apa. Dan apa dari karakteristik produk kita yang mau kita komunikasikan ke konsumen kita. Kemudian kenali dulu audiensnya gitu ya. Konsumen kita ini siapa? Segmennya tuh kayak gimana? Sifat karakteristik dari segmen kita seperti apa? Nah, informasi-informasi tersebut maka bisa jadi landasan gitu ya untuk kita memformulasikan advertising strategi. Kalau udah memformulasikan advertising strategi, yang berikutnya adalah implementing advertising strategy. Baru itu diimplementasikan dalam sebuah iklan, gitu ya, diimplementasikan. Jadi mau gimana nih nanti iklannya, gitu ya? Kita bikin storyboard dari iklannya, gitu ya kan? Kita udah tahu tuh ya iklannya mau kayak gimana, ditujukan audiensnya ke siapa, kita mau ngenalin karakteristik produk kita yang kayak gimana, gitu kan ya. Nah, kalau kita udah tahu iklan produk kita seperti apa, audiens kita kayak gimana, maka kita tahu gitu ya, kita mau mengkomunikasinya dengan cara seperti apa. Nah, kita bisa buat storyboard-nya dari si iklan tadi. Ya, kemudian untuk mengukur efektivitasnya, yang ketiga adalah measuring advertising effectiveness gitu ya. Jadi kita ukur efektivitasnya. Kalau iklan itu tayang, viewersnya ada berapa, tingkat engagementnya kayak gimana, gitu ya. Dia ada richness-nya seperti apa, kemudian uh, apa namanya engagementnya seberapa tinggi, gitu ya. Kemudian setelah iklan itu ditayangkan, seberapa dia impactful to improve sales revenue. Nah, itu mesti diperhitungkan. Balik lagi ke tadi ya, definisi yang awal tentang si iklan, gitu ya. Bahwa iklan itu berbiaya, gitu ya, is a paid, costly, gitu ya. Maka kunci yang ketiga tentang measuring advertising effectiveness harus kita pegang tuh KPI-nya, ya, key performance indicator dari si advertising itu harus kita benar-benar buat untuk mengukur efektivitas dari si iklan itu sendiri. Gitu. Jadi itu, kemudian ini ya kalau misalkan kita mau generate detailnya tentang proses dari advertising management process seperti ini gitu ya. Jadi ada setting objektifnya, nah formulating budget gitu ya, budget iklannya berapa gitu ya, creating ad message, selecting ad media and vehicle-nya, pilih medianya. Itu kan setelah tahu budgetnya, jadi kita tahu kan gitu ya. Kalau budgetnya cuma sekian, ya maka create advertising-nya ya cuma bisa begini gitu misalkan ya. Kalau budgetnya sekian, maka kita pilih medianya cuma bisa yang ini aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi setting tujuannya gitu ya, bikin budgeting plan-nya gitu ya, kemudian baru kita buat apa ya?
kita buat iklan yang sesuai dengan budget dan kita tentukan medianya gitu ya. Kemudian baru strategi implementation, baru assessing at effectiveness. Tuh. Nah, ini yang terakhir ya, tentang the role of advertising agency. Jadi saya katakan tadi di awal bahwa terkait dengan advertising, maka umumnya perusahaan tidak mengupayakan hal ini sendiri, tapi dia akan bekerja sama dengan advertising agency, ya. And the role of advertising agency itu consists of dari ada creative, services, gitu ya, tentunya di advertising agency, maka kita akan menemui orang-orang yang, sangat kreatif gitu ya, yang mampu mampu mengaktualisasikan apa yang kita mau gitu ya. Tinggal kita mempresentasikan tujuan kita, kemudian apa yang mau kita sampaikan, maka dia akan meng-create, apa yang kita mau gitu ya. Mereka bisa memvisualisasikan itu, karena itu adalah, expertise mereka gitu. Kemudian media services gitu ya, kadang mereka juga, punya channel yang mampu menghubungkan kita dengan berbagai media, sehingga memudahkan kita nantinya akan menggunakan media atau vehicle apa untuk berpromosi gitu ya, maka advertising agency juga biasanya akan meng-handle itu. Kemudian sekaligus ada research services gitu ya. Orang-orang advertising agency itu biasanya mereka, mungkin kalau orang awam memahami bahwa orang advertising agency umumnya adalah hanya, content creator gitu ya, tapi biasanya di advertising agency itu banyak, expertise yang memahami tentang psikologis atau perilaku dari konsumen, gitu ya. Mereka rutin melakukan, research tentang itu, dari iklan-iklan yang sudah mereka buat, gitu ya. Jadi iklan yang seperti ini atau produk yang seperti ini bagusnya akan divisualisasikan dengan iklan yang seperti ini, gitu ya, karena misalkan audiensnya karakternya seperti ini. Mereka punya research tentang, consumer behavior, gitu ya. Jadi mereka tahu bagaimana memvisualisasikan sebuah pesan atau menyampaikan sebuah pesan dengan caranya, dengan cara kreatifnya, sehingga memudahkan kita atau bisa membantu kita gitu ya untuk memenuhi tujuan yang kita mau. Kemudian, selain itu fungsi atau peran dari advertising agency adalah account management gitu ya. Mereka yang akan memasarkan iklan tersebut gitu. Gitu karena mereka tahu punya channel media services-nya gitu ya. Jadi mereka tahu iklan ini akan misalkan, di apa, ditayangkan di mana gitu ya, akan, diputer di mana gitu. Mereka itu tahu tuh, karena mereka ada account management-nya gitu. Jadi dia akan berjualan iklan. Jadi kalau misalkan advertising agency gitu ya, dia juga tahu, misalkan menghubungi ke, stasiun TV untuk dapetin misalkan, eee, di jam mana mau ditayangin gitu untuk dapetin slotnya, mereka tahu. Kalau mau ditayangin sebagai iklan di media sosial, mereka juga tahu gitu ya, akan dipasarkan di mana iklan ini gitu ya. Jadi mereka akan membuat juga budgeting-nya gitu. Ketika membuat iklan kemudian akan ditayangkan di mana saja, pakai channel-nya media sosial apa saja, dengan tingkat, cakupannya tentang jangkauannya seberapa besar gitu ya. Nah mereka tuh tahu tuh, udahan gitu ya si advertising agency ini. Jadi udah kita terima beres aja. Jadi rata-rata umumnya perusahaan akan menggunakan jasa advertising agency untuk, meng-create iklan sekaligus untuk menyusun budgeting-nya, sekaligus juga untuk memasarkan iklan tersebut gitu atau mem-publish iklan tersebut, gitu deh. Oke, kurang lebih itu, ada berapa tadi, 13 slide ya yang bisa saya sampaikan dari, chapter 9 ini. Kira-kira dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman semuanya? Silahkan. Sebelum kita menutup sesi kuliah, saya akan sisihkan waktu untuk kita berdiskusi atau bertanya jawab. Silakan.
Ada yang mau nanya nggak? Ini diem begini ngerti nggak? Oh ini ada nih Ahmad Zaki. Ya Ahmad Zaki silahkan. Gitu. Saya mau izin, perkenalkan nama saya Mas Zaki Malan dari kelas bisnis digital C. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan fungsi iklan itu kan biar kita antara menaikkan sales atau enggak menaikkan brand awareness gitu. Jadi yang saya pikiran kalau rokok nih iklannya kan biasanya tuh ada liburan-liburan gitu. Jadi iklannya bisa dibilang santai lah punya story sendiri. Tapi sedangkan produknya itu rokok. Jadi sebenarnya tujuan dari rokok ini membuat iklan story seperti itu tuh untuk apa ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari Ahmad Zaki. Oke, jadi kalau misalkan ada iklan tadi, contohnya tadi kayak iklan rokok gitu ya, kok dia malah nggak nunjukin produknya, tapi misalkan lebih ke jalan-jalan kayak alam, kemana gitu-gitu ya. Karena memang khusus untuk produk tersebut, memang ada larangan untuk memunculkan produknya melalui iklan secara langsung. Jadi yang mampu dikreasikan oleh si pembuat iklan ya untuk iklan rokok ini adalah biasanya tentang segmen pasarnya gitu ya. Jadi ada tuh kalau misalkan iklannya eksekutif muda misalkan peruntukannya gitu ya, kelasnya entah dari harganya atau kemasannya, dia peruntukan bahwa rokok itu misalkan untuk eksekutif muda. Maka cenderungannya iklannya adalah menggambarkan seorang eksekutif muda dan gaya hidupnya, misalkan kayak gitu ya, aktivitasnya. Nah, atau misalkan rokok ini segmentasinya adalah peruntukannya untuk orang yang menyukai petualangan gitu ya, misalkan gitu ya, buat orang adventurer gitu. Maka iklannya cenderung tentang bagaimana mereka misalkan melintasi alam dan segala macam gitu kan. Atau ada juga waktu itu misalkan iklan rokok tentang geng hijau gitu ya. Ya mereka gotong royong bikin apa gitu misalkan ngebangun apa sih waktu itu ada acara di kampung misalkan ya. Nah, mungkin ada kelasnya seperti itu juga segmen pasarnya gitu ya. Jadi mereka lebih bermain kepada segmen pasar. Ketika kita mau misalkan menjadi konsumen rokok tersebut, kita mau dinilai orang atau teman-teman kita mewakili suatu kelas tertentu, gitu ya, maka kita akan memilih rokok yang iklannya sesuai sama kelas tertentu tadi, gitu ya, gitu ya. Contoh nih, teman-teman kalau megang tumblernya Starbucks gitu ya, itu gaya jalannya udah beda tuh sama yang megang gelasnya dari warung gitu, beda gitu ya. Karena kalian merasa bahwa ketika kalian megang tumblernya Starbucks, maka itu adalah mewakili kepribadian kalian, karakter kalian, gaya hidup kalian, gitu ya. Sama tadi kayak rokok, gitu ya. Kalau kalian milih rokok merek A, gitu ya, misalkan dengan iklan yang tadi, seolah-olah itu mewakili karakter kalian, gaya hidup kalian. Saya berada di kelas ini loh, karena saya pakai rokok merek ini, gitu ya. Saya naik motor ini loh, gitu. Maka saya ada di kelas ini, gitu. Mobil, makanan, kan kayak gitu ya. Segmentasi itu mewakili karakter konsumennya gitu. Karena itu tertuang dalam harga, tertuang di dalam kualitas, itu tertuang semua di situ. Maka cara beriklannya ya jangan sampai kalau barangnya eksekutif kemudian diiklankan dengan cara yang biasa-biasa aja. Maka harus disesuaikan. Bentar ya guys ya. Lagi ada pesanan makan siang. Saya ini
Oke, jadi saya lanjut ya. Ini kebetulan soalnya langka OB di sini, jadi pas ada saya langsung harus pesen makanan dulu ya. Soalnya kalau habis ini mereka makan apa sholat Jumat ya. Oke, kayak gitu ya, Ahmad Zaki. Mudah-mudahan bisa ya, apa namanya penjelasan dari saya bisa ditangkap oleh kamu dan teman-teman semuanya ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lainnya lagi yang mau bertanya? Ada Kikana. Halo Kikana. Halo Ibu, perkenalkan nama Iya, saya Kikana Yusuf atau bisa dipanggil Kay. Saya dari Bisnis oke. Digital C juga. Mungkin ngomongin ke financial wise, secara keuangan apakah lebih bijak untuk hire dan membangun tim marketing atau advertising sendiri, atau lebih baik hire advertising agency, Bu? Menurut Ibu bagaimana? Oke. Kalau menurut saya ini depends on dari scale of the company-nya ya. Jadi skala company-nya seberapa besar gitu ya. Kalau misalkan eh, contoh teman-teman mau beriklan produknya misalkan apa ya, masih di media sosial gitu ya kelasnya gitu ya. Nah, maka mungkin itu bisa kalian create sendiri ya gitu karena itu jauh akan lebih murah gitu ya. Nggak costly gitu dan apa ya ya cocok gitu sama kapasitas dari perusahaan ya gitu ya. Tapi tentunya kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka kecenderungannya biasanya pakai advertising agency sih ya, gitu ya. Karena dengan advertising agency ya udah aja gitu. Maksudnya saya fokus aja sama produksi gitu ya, gimana saya berinovasi dengan produk saya, sama layanan saya, urusan untuk apa beriklan, udah deh saya serahin aja sama advertising agency gitu ya. Nah, karena kan kapasitas perusahaannya pasti dia sudah punya biaya promosi sendiri gitu ya, udah punya budget gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang skalanya masih kecil maupun menengah, mungkin itu bisa dihandle sendiri. Apalagi buat teman-teman wirausaha muda yang misalkan mau mengenalkan produknya melalui media sosial, menurut saya kalian akan bisa meng-create iklan sendiri gitu ya. Coba dipelajari tentang buat iklan sendiri, diedit sendiri, kemudian dan menurut saya kalau misalkan advertising agency itu kecenderungannya adalah untuk beriklan untuk sesuatu yang besar gitu ya. Karena biaya iklannya kan bisa satu kali bikin tapi ya satu konten itu aja gitu kan. Dia boom tapi untuk satu konten itu aja gitu ya. Tapi mungkin juga akan ada advertising agency yang khusus untuk media sosial, biasanya content creator. Mereka ada gitu karena misalkan durasinya kan lebih singkat tapi lebih repetitif gitu kan. Jadi kan kalau media sosial itu yang penting kontennya banyak gitu kan, sering terjadwal dan banyak banget gitu yang akan selalu diposting sama dia gitu ya untuk meningkatkan si engagement. Nah, itu harus dibedain. Beda media, beda cara pendekatan, beda biaya. Oke. Okay? Nah, untuk yang si apa small and medium enterprise ya menurut saya ya mendingan create iklan sendiri dulu gitu ya. Yang penting kontennya banyak, yang penting terjadwal tetap naikin konten supaya engagementnya bagus. Nah, beda sama perusahaan yang udah gede, mungkin dia akan pakai advertising agency untuk ngatur itu semuanya. Gitu. Oke, gitu kali ya, Kay. Oke Ibu, terima kasih banyak. Oke deh. Ada lainnya lagi yang mau bertanya? Oke, Alexander Jericho. Silakan, Alex. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya perkenalkan. Nama saya Alexander Jericho dari kelas Digital C. Tadi ada persinggungan mengenai media periklanan. Salah satunya media advertising kan ada media offline yaitu billboard. Nah ini pertanyaan mengenai cara pengukuran efektivitas Ibu yang ada spesifik di billboard. Kalau misalnya media online mungkin kita udah tahu nih caranya ngukurnya lewat entah itu like, share, ataupun engagement. Tapi kalau billboard gimana Ibu cara untuk mengukur efektivitas iklannya? Oke, memang kalau misalkan manual gitu ya, cara untuk ngitung KPI-nya menurut saya memang mungkin ancar-ancarnya sih ada gitu ya, tapi fixnya itu memang beda. Kalau media sosial mungkin kita bisa tahu engagement rate-nya lebih gampang gitu ya, reachment-nya lebih gampang
di iklan juga ada ratingnya, lebih gampang gitu ya, ukur jumlah viewer kalau misalkan di jam yang prime time misalkan berapa, itu lebih gampang. Nah kalau untuk yang billboard ini mungkin bisa kalau kita taruh misalkan billboardnya di suatu sudut jalan tertentu gitu ya, misalkan kita bisa tahu tentang rata-rata orang yang rata-rata orang yang mondar-mandir di situ gitu ya. Nah, itu berapa? Itu mungkin bisa gitu ya, ukur dari situ. Tapi apakah orang yang ada di jalan tersebut dalam satu hari berapa mobil, misal kendaraan yang berlalu lintas di situ, tapi apakah mereka akan melihat billboard itu kan belum tentu gitu ya. Maka biasanya kadang billboard itu kalau sekarang kerennya kan billboardnya itu pakai videotron ya biasanya. Nah, itu ya memang lumayan visualisasinya bikin orang ini ya lebih melek gitu ya untuk ngelihat si billboard. Ya kan kalau billboard sekarang kan umumnya pakai videotron ya. Lebih jarang banget kan billboard yang papan kayak zaman dulu gitu. Pasti videotron ya sekarang. Nah, itu ditaruh di tempat-tempat sudut-sudut yang memang strategis gitu ya. Orang itu ngelihat itu gitu. Jadi mungkin dari situ bisa ketahuan ya misalkan ditaruh di hooknya jalan mana gitu ya, kita tahu lalu lintas per day-nya itu ada mobil berapa banyak orang yang ada di situ. Nah kurang lebih viewersnya seperti itu gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ya sama sih sebenarnya kan ukuran itu kan nggak bisa exact ya. Sama kan kayak jumlah viewersnya di televisi kan nggak bisa exact ya. Gitu. Tapi kan orang tahu tuh TV-nya misalkan ratingnya berapa, misalkan dia ditayangin di prime time-nya, misalkan di jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 7 sampai jam 8 itu programnya lagi apa di televisi, kita tahu kan jumlah viewernya kira-kira berapa gitu. Nah, berarti itu yang nonton iklan di saat tayangan itu. Gitu. Nah, itu kan nggak ada yang exact ya, tapi setidaknya itu bisa jadi analisis yang bisa ngebantu kita untuk ngasih tahu jumlah viewer. Kalau dibilang impactful-nya sih belum tentu ya. Gitu. Ya iklan kan tadi ya saya bilang bahwa dia uncertainty gitu. Jadi orang nonton iklan mungkin nonton. Jadi jumlah viewer itu tidak menentukan bahwa sekian yang nonton maka sekian yang beli gitu kan. Ya viewer only viewer gitu ya. Tapi tentang brand awareness, setiap viewer itu pasti punya tingkat brand awareness yang beda-beda dan waktu berproses terhadap informasinya juga beda-beda. Ada orang yang langsung nangkep terus kepengen tahu ini apa, ada yang orang tuh berkali-kali nonton iklan tapi nggak mau tahu itu apa, nggak terproses informasinya sama dia gitu kan. Nah itu yang dibilang advertising itu sangat jadi problemsnya adalah karena uncertainty tadi itu. Costly udah pasti, tapi impact payback-nya itu belum. Gitu Alex. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Anyone else? Ini anak C semua ya, yang A sama B skip nih. Berarti next week anak A sama B ya. Loh ini C lagi loh. Oke, Rio Danuarta. Kamu sudah SH. Rio Danuarta SH. Enggak Bu, itu marga Bu Cikumi. Oh oke. Ya itu joking ya. Oke, makasih kesempatannya. Perkenalan saya Rio Danuarta Siombing dari kelas C. Oke. Tren sekarang itu kan banyak anak muda yang lebih menggunakan HP gitu ya Bu. Bahkan saya sendiri udah nggak pernah nonton TV lagi gitu. Dan saya rasa teman-teman juga pada kayak gitu kan. Nah, menurut Ibu apakah masih efektif buat bikin iklan TV gitu Bu, untuk sekarang? Oke, buat bikin iklan TV masih ya, tergantung produknya. Ini akan salah kalau produknya anak muda tapi ditayangin di TV, itu salah. Anak muda nggak pernah nonton TV. Tapi kalau produknya itu segmen pasarnya untuk orang-orang senior, harus ditayangin di TV. Karena orang-orang senior nggak pada punya IG. Gitu kan? Contoh produknya, misalkan untuk
eh, ibu saya gitu ya. Ibu saya IG nggak punya gitu kan. Dia cuma taunya WA doang sama telepon. Ya nontonnya iklan gitu, iklan di TV gitu. Jadi kalau buat produk-produk mereka ya mau nggak mau di TV. Atau misalkan produk-produk yang khusus misalkan didistribusikan di wilayah mungkin di Indonesia Timur, yang ini ya, yang kemungkinan internetnya juga susah dan aksesnya lebih gampang, mereka akan pakai TV gitu ya. Ya mungkin akan lebih bagus disosialisasikan melalui TV ya, menurut saya. Gitu. Jadi kalau segmennya anak muda ya jangan lagi, anak muda nggak ada yang nongkrongin TV gitu. Kalau produknya anak muda ya mendingan di media sosial gitu. Tapi kalau produknya buat orang senior ditayangin di media sosial, orang seniornya nggak punya media sosial gitu, jadi nggak kena kan, nggak efektif. Nah, jadi saya nggak bilang bahwa nggak boleh untuk beriklan di TV, tapi cek dulu gitu ya, produknya ini apa, karakteristiknya, kriterianya, kemudian segmen pasarnya siapa, target audiens dia siapa. Kalau target audiensnya adalah penonton TV, gitu ya, maka harus bikin iklan di TV. Kalau target audiensnya adalah pengguna medsos, maka tayangkan medsos. Oke, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, thank you Rio. Oke, ada lagi? Oke. Adakah? Oke, kayaknya udah nggak ada lagi yang bertanya. Oke, kalau kayak gitu berarti mungkin saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ke teman-teman cukup clear gitu ya. Dengan adanya 4 penanya tadi gitu ya. Ada Alex, ada Rio, ada Kay, ada tadi siapa yang pertama tadi? Nah itu mudah-mudahan saya bisa mengukur bahwa respons kalian cukup baik gitu ya untuk menerima materi dari saya. Terima kasih, saya mengapresiasi kehadiran dari 67 partisipan yang ada di ruang Zoom hari ini dan juga para penanya, teman-teman yang sudah aktif bertanya. Gitu ya, mudah-mudahan kalau yang lain nggak nanya, itu pertanyaannya bisa terwakili dari teman-temannya dan penjelasannya tentunya bukan cuma untuk yang bersangkutan yang nanya gitu ya, tapi saya rasa penjelasan dari saya juga bisa memberikan pemahaman untuk teman-teman lainnya. Gitu ya. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, saya izin live ya.